Shalom pagi. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup ini. Kami hidup, kami ada amanat Tuhan. Kami rasakan bagaikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami dan kami juga boleh naikkan doa sana. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat 11. Kisah Rasul-Rasul pasal 5 ayat pertama sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu dia jual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan dalam hatimu? Engkau bukan mendustai namu manusia, tapi mendustai Allah. Kita mendengar perkataan bara Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka menghampiri mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu bara perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Jika orang-orang muda masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Betapa penting kita menjaga hati dengan baik. Maka Amsal 4 ayat 2, jagalah hati. Betapa kita menjaga hati kita, biar hati kita dikuasai Roh Kudus. Hati kita dikuasai Roh Kudus. Kalau tidak dikuasai Roh Kudus, ya ada roh daging. Sayang, Ananias Safira, hatinya dikuasai oleh daging, bukan Roh Kudus. Seandainya jadi kuasai Roh Kudus, ceritanya lain. Karena hatinya dikuasai oleh daging yang datang sebagaimana Alkitab berkata. Ayat yang keempat. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah tetap punyamu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan dalam hatimu? Engkau bukan manusia, tetapi mendustai Allah. Mengapa hati dikuasai? Mengapa hati dikuasai oleh daging? Kenapa daging? Coba kita mengapa engkau merencanakan perbuatan dalam hati? Hatinya bukan dikuasai Roh Kudus, tapi dikuasai oleh daging. Tergantung saudara menentukan. Sebab
manusia, Allah, bukan manusia, bukan robot. Diberikan hak bebas, pilihan menentukan jalan surga. Mau hidup dalam bimbingan Roh Kudus atau mau hidup daging saudara itu. Maka pagi ini seorang yang sangat bahagia. Saudara orang yang mau hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Buktinya hari ini saudara adakan mesbah. Kalau tidak mesbah, saudara langsung berangkat mandi, berangkat kerja. Tapi kalau mau hidup dalam Roh Kudus, utamakan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita bakal selebihnya bicara makan minum disiapkan saudara. Saudara percaya? Kalau saudara cari kerajaan Allah, Tuhan sudah siap. Kalau hati kita dikuasai Roh Kudus, tingkah laku kita, jalan hidup kita sebagaimana Roma dalam ayat anak Allah hidup. Saudara semua anak Allah, saudara anak Allah hiduplah dalam pimpin Roh Kudus. Hati saudara dikuasai Roh Kudus dan kita berjalan pada real firman Tuhan yang akan datang. Amin. Mari kita melakukan kebenaran, menyampaikan firman-Mu dalam hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, beri sewa takut pada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan kebutuhan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.